Saya lihat itu naik turunnya harga emas dipengaruhi akhir-akhir ini oleh 3 faktor utama. Jadi emas itu tidak hanya sebagai untuk di safekeeping di sana Pak, tapi juga udah mulai banyak emas dalam bentuk emas investasi dalam emas digital. Jadi memang ke depannya saya perhatikan emas ini akan semakin populer Pak. Bapak bisa bayangkan dari 1 ton batu itu hanya ada 1,5 gram emas di dalamnya. Itu kandungan emas 0,5 gram per ton saja ditambang. Apalagi kita yang 1,5 gram per ton. Didukung oleh BNI. Cuan iki sekarang ngomongnya masalah emas aja deh, biar cuannya tambah gede. Potensinya seperti apa? Indonesia mempunyai potensi yang luar biasa. Kalau kemarin ngomongnya yang sebelah, sekarang yang sebelah sini. Itu tahu kan yang sebelah, tapi kita ngomongnya yang ini. Kita kehadiran Bapak Herwin Wahyu Hidayat, Direktur PT Bumi Resources Mineral. Apa kabar Pak Herwin? Baik Pak, selamat siang. Prospeknya cuan terus kan Pak emas ini Pak? Harapannya seperti itu Pak. Harapannya seperti itu, betul Pak. Apalagi kalau perang gini investasi emas itu safe haven banget ya, naik ya. Tapi itu mempengaruhi nggak harga dari saham dari BRMS? Betul Pak. Memang Pak, saya perhatikan Pak, itu emas itu agak unik Pak ya. Unik ya? Jadi memang Bapak betul sekali. Saya lihat itu naik turunnya harga emas dipengaruhi akhir-akhir ini oleh 3 faktor utama saya lihat Pak. Yang pertama tadi Bapak betul. Semakin adanya ketidakjelasan kondisi geopolitik Pak ya. Dalam arti seperti perang dagang, seperti perang tarif antara Amerika dengan China. Amerika dengan Eropa, Amerika dengan negara-negara Asia. Ini menyebabkan saya perhatikan memang orang itu lebih cenderung berinvestasi pada investasi safe haven atau super aman Pak, yaitu emas. Yang kedua Pak, perang dalam arti sesungguhnya Pak, karena ini Iran dan Israel. Oh ya, yang baru ya. Betul Pak, Ukraina dengan Rusia terus berlangsung. Sekali lagi jadi orang mencari investasi yang super aman Pak, atau safe haven. Sekali lagi emas kembali diburu Pak. Dan yang ketiga saya perhatikan, banyak negara-negara sekarang Pak ya, kalau saya perhatikan itu yang berusaha melepaskan ketergantungannya dari US dollar Pak. Jadi seperti negara-negara yang tergabung dalam the BRICS. Dedolarisasi, tepat sekali Pak. Saya perhatikan kan mereka nih kalau bertransaksi antara mereka, mereka menggunakan mata uang masing-masing. Artinya mata uangnya harus diperkuat dengan mereka mulai berinvestasi pada emas, terutama bank sentral dari masing-masing negara ini Pak ya. Jadi sekali lagi permintaan emas meningkat Pak. Dan tentunya keempat Pak, biasanya kalau the Fed itu menurunkan suku bunganya, harga komoditas termasuk emas juga akan meningkat. Nah ini saya melihat juga kebijakan the Fed Pak di akhir bulan ini dan juga di bulan September nanti Pak ya. Apakah akan bertahan di angka yang 4,5% sekarang ini Pak suku bunganya atau mereka menurunkan suku bunganya. Tapi memang kedepannya saya perhatikan harga emas itu dalam 2 tahun terakhir menguatnya luar biasa Pak. Karena tadi 4 faktor tadi Pak. Dan sebagai produsen emas yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia, kami juga terkena imbasnya Pak. Gitu. Memang jadi harga sahamnya kayak yang Bapak bilang itu betul Pak. Naik ya? Naiknya juga luar biasa. Sekarang Pak. berapa Pak? Sekarang kita masih di level 470-480 rupiah Pak. 500-550 lah ya. Targetnya betul Pak, targetnya Pak. Ini karena kondisi geopolitik yang tidak pasti gini, tentu safe haven itu hal yang lumrah. Bukan artinya investor-investor yang pegang emas itu terus pengennya perang terus biar investasinya naik, enggak juga gitu loh. Tapi ada faktor-faktor lain yang bisa bahwa nanti ke depan ini bisa menjadi alat transaksi yang luar biasa ya berarti Pak. Betul Pak, betul sekali Pak, betul sekali. Apalagi saya juga dengar dalam setahun terakhir ini Pak, Indonesia mulai menerapkan bullion bank Pak ya, di Indonesia Pak ya. Benar. Seperti BSI, Pegadaian, betul Pak. Jadi saya lihat emas itu juga memiliki produk turunan Pak. Artinya orang bisa mendapatkan pinjaman dengan agunan dalam bentuk emas Pak. Kemudian juga jadi emas itu tidak hanya sebagai untuk di safekeeping di sana Pak. Tapi juga saya lihat juga udah mulai banyak emas dalam bentuk emas investasi dalam emas digital Pak ya. Oh iya benar. Jadi memang ke depannya saya perhatikan emas ini akan semakin populer Pak dalam transaksi Pak. Artinya prospek ke depan cukup bagus dan kiprah dari
BRMS ini kan yang saya dengar di Poboya akan digenjot lagi di 2026 pakai bawah tanah. Itu gimana nyari emas di bawah tanah, model bawah tanah atau gimana itu Pak? Saya teknisnya nggak ngerti itu. Betul, Pak Erwin Pak. gimana itu Pak Erwin? Ini pertanyaan bagus sekali Pak. Karena memang itu game changer di BRMS itu akan terjadi di tahun 2027 Pak. Oh gitu. Jadi Bapak betul, sampai saat ini Pak, penambangan emas kami itu kita lakukan di area penambangan bawah tanah Pak. Oke. Yang biasa juga disebut itu sebagai open pit mining Open Pak. pit itu Betul. bawah tanah. Itu on the surface, di permukaan Oh Pak. di permukaan. Betul Pak. Oke. Jadi di permukaan kita menggalinya pakai ekskavator. Oke. Jadi namanya open pit Pak. Jadi surface-nya kita gali terus sampai terkuak emasnya. Oh, oke. Dan ini Pak, kandungan emas yang kami tambang itu kadarnya sekitar 1,5 gram per ton Pak. Artinya Pak, Bapak bisa bayangkan dari 1 ton batu itu hanya ada 1,5 gram emas di dalamnya. Tapi di harga saat seperti sekarang ini di atas $3.000 Pak. Itu kandungan emas 0,5 gram per ton saja ditambang. Apalagi kita yang 1,5 gram per ton. Nah, itu sampai saat ini Pak. Bapak bayangkan nanti kalau di 2027 kita mulai menambang emas dari lokasi tambang bawah tanah yang kita sebut underground mining Pak. Underground mining. Betul Pak. Itu memang bisa menghasilkan lebih banyak atau gimana? Karena memang kandungan emasnya lebih tinggi Pak. Yaitu 4,9 gram per ton. Artinya Pak, dari 1 ton batu sekarang ada 4,9 gram emas di dalamnya. Oh gitu. Dan ini Pak sudah disertifikasi dengan standar JORC, Joint Ore Reserve Committee. Itu standar Australia Pak. Iya. Konsultannya juga konsultan asal Australia dari Perth, namanya AMC Consultant, yang melakukan verifikasi atas keberadaan dan kandungan cadangan emas yang ada di Poboya tersebut Pak ya, yang di bawah tanah. Jadi kami cukup sangat optimistik dengan keberadaannya Pak. Nah, kita sudah mulai melakukan konstruksi tambang bawah tanah ini sejak awal tahun ini Pak. Awal 2025. Betul Pak. Dan kita sudah meng-hire kontraktor tambang asal Australia yaitu McMahon Pak. Oke, McMahon. Anak perusahaannya PT McMahon Indonesia yang ada di Indonesia bekerja dengan kita. Karena mereka memang memiliki pengalaman yang luar biasa dalam penambangan bawah tanah baik di Australia, baik di Amerika Selatan dan juga di Afrika Pak ya. Jadi memang tidak main-main karena kita mesti mengutamakan keselamatannya juga Pak. Iya. Artinya memang punya potensi yang begitu luar biasa. Dan ini kalau ngomong holdingnya Bumi Resources ini memang sedikit diversifikasi ke emas, mulai beroperasi 2021 kalau nggak salah. Kita baru mulai beroperasi secara komersial Pak, itu di tahun 2020 Pak. 2020? Betul Pak. Karena memang batu bara oleh holding tidak terlalu cuan atau gimana kok? Jadi memang Pak pada waktu itu di tahun, kalau saya nggak salah di tahun 2010 Pak ya, Bumi Resources ingin berfokus pada tambang batu baranya. Sehingga yang non batu bara itu oleh mereka dijadikan satu dan di spin off Pak. Nah itu dibuatlah namanya Bumi Resource Mineral. Jadi semua yang non batu bara Pak, seperti emas, tembaga, seng dan timah hitam, itu dalam Bumi Resource Mineral. Nah seperti yang Bapak ketahui per 2022 lalu itu kan sudah masuk grup dari AP Investment dan Salim Group Pak ya. Ya jadi saat ini memang saya perhatikan perusahaan kami ini memang lebih berfokus pada tambang-tambang mineral Pak. Terutama emas dan tembaga. Namun kita juga punya tambang seng dan timah hitam Pak. Adanya di Dairi di Sumatera Utara Pak. Dairi Sumatera Utara? Betul, itu untuk seng dan timah hitam. Seng timah hitam di sana banyak? Lumayan Pak, lumayan besar Pak. Kalau yang tembaga dan emas semuanya kita ada di Sulawesi Pak. Karena emas dan tembaga itu memang wilayah Indonesia Timur sih ya Pak ya? Betul Pak, betul. Indonesia Timur. Bahkan beberapa obrolan kami dengan industri-industri tambang mineral itu, Indonesia itu ring of mineral. Bapak betul. Benar itu Pak? Tepat sekali. Tepat sekali Pak. Dan cuan benar sekarang dibenarkan. Tepat sekali. Indonesia punya cuan-cuan besar di mineral Indonesia Timur. Dan salah satunya BRMS ini yang mengelolanya lah di satu wilayah di Poboya Pak ya? Betul Pak, di Palu. Itu ada tembaga dan emas di situ. Di situ kalau yang di Palu Pak, kita lebih banyak emas dan perak. Kalau di Gorontalo Bapak betul? Oh Gorontalo tembaganya? Iya tembaga dan emas betul Pak. Kita ada juga Pak, walaupun skalanya tidak sebesar yang ada di Palu dan Gorontalo, kita juga punya tambang satu lagi Pak, itu di Aceh, itu hanya emas. Hanya emas. Dan juga satu lagi di Banten Pak, itu juga hanya emas. Tapi skalanya memang lebih kecil dibanding Palu. Iya. Ini balik lagi ngomongin emas ini, kalau
teman-teman kalau tidak berinvestasi di emas kebuangatan loh. Artinya ini ke depan prospeknya kan bagus banget Pak Heru ya. Kita nggak usah ngomongin perang deh, bahwa sekarang dunia akan menghadapi tatanan baru, bahwa ke depan pengen semua negara dalam setara. Dan emas adalah salah satu instrumen untuk melakukan transaksi. Simpen emas sekarang, kalau enggak, saya itu Don Cuan itu udah menyarankan pemirsa itu untuk investasi emas Pak beberapa kali, tapi kok ya nggak tahu sih ya. Bapak betul, saya jujur Pak, saya pribadi bukan karena saya bekerja di BRMS. Saya pribadi saya sudah mulai membeli emas batangan Pak. Itu sejak Desember tahun lalu Pak. Setiap beli 1 kilo. Saya nyicil ya 50 gram. Oh iya 50 gram ya. 10 gram. Tapi tahu sendiri kan 50 gram harganya berapa Mas Jawari itu yang tahu itu. Redpilnya investor.id itu. Tapi cepat naiknya Pak. Iya. Jadi saya rasa sayang kalau tidak dikapitalisasi. Cuannya cepat ya? Cepat Pak. Cepat. Ngeri sekali ini. Ya. Artinya memang emas menjadi Indonesia punya resource yang banyak. Dan ini tengah dikembangkan oleh beberapa perusahaan. Salah satunya yang utama adalah BRMS untuk mengembangkan emas ini. Mas Erwin, makasih sekali waktunya. Terima kasih Pak. Semoga bermanfaat dan yang pasti kalau pengen cuan lebih banyak simpen emas sekarang, tabung emas, semua sekarang pakai emas, ada bullion bank, ada di sana dan ini loh yang menambang banyak gitu. Yang pasti jangan ngomong cuan tanpa Don Cuan. Didukung oleh BNI.